minasyaitonir rajim. Fa idza qataitas sholatu fantasiru fil ardi wa tutaghun fadlah. Wa qulullah katsiran lakum tuflihun. Sadaqallahu. Jamaah salat zuhur sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan Ta'ala karena kemurahan Allah Ta'ala, rahman rahimnya kita semuanya dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Saudaraku, sholat berjamaah kita memenuhi panggilan adzan itu bukan untuk Allah, tapi kemuliaannya untuk kita sendiri. Kita paham insya Allah ya. Yang ada di sini akan mengutamakan untuk sholat berjamaah. Orang yang mendengarkan adzan seraya dia berangkat menuju tempat panggilan itu, berarti dia menjadi tamu Allah yang baik. Orang yang senantiasa mengutamakan sholat jamaah, maka dosa kita dalam satu hari itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Orang yang sakit insya Allah kalau ditunggui oleh keluarga-keluarga yang sabar dan dia hadir ke tempat panggilan sholat jamaah, berdoa di tempat ini, insya Allah mustajab. Oleh karena itu panggilan yang untuk kita semuanya. Kita di sini juga berdoakan bagaimana Rasulullah, Allahumma rabbana a'udzu ba'sa isti'ana safi la sifa'ka sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya seluruh manusia, a'udzu ba'sa, hilangkanlah penyakit ada pada saudara saya ini. Anta syafi, engkau yang mengobati segala penyakit. La sifa'uka, tidak ada pengobatan obat yang terbaik kecuali dari obat pengobatan darimu. La yughadiru saqama, dan tidak meninggalkan rasa sakit lagi pada yang keluarganya yang sakit. Amin. Oleh karena itu tuntunan Allah Ta'ala termasuk panggilan sholat, termasuk doa, ini adalah semuanya untuk kita. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita peroleh dan itu kita senang adalah namanya rezeki, atau orang Jawa bilang rezeki. Rezeki itu tidak semuanya berwujud benda. Sesuatu baik materi maupun non materi yang itu kita senang mendapatkannya, kita senang memakainya, itu disebut rezeki. Di dalam Al-Quran surah Jumat Allah berfirman, wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Setelah kalian menyelesaikan sholat, fantashiru fil ardh, maka segera bertebaran ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia dari Allah. Wa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh dari kehormatan untuk tentang, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengerti. Kalau dalam hal ini tentang penyakit dan obatnya, obat itu tidak selamanya berupa fisik. Doa kula panjenengan, doa orang-orang yang soleh bisa menjadi obat. Bahkan obat yang paling mujarab ya, selain adanya obat yang tepat sesuai dengan apa yang telah diperhatikan, ditemukan, juga doa itu obat. Bahkan doa itu bisa mengatasi seluruh yang tidak terjangkau oleh akal. Misalkan ya, di dalam pengajian kula panjenengan dianjurkan untuk bersedekah. Rasul pernah bersabda, obatilah penyakitmu atau penyakit saudaramu dengan sedekah. Secara logika tidak masuk akal itu. Tapi banyak contoh-contoh faktual yang dengan bersedekah itu ternyata bisa menyembuhkan penyakit.
Itu namanya rezeki. Jadi tidak selamanya rezeki itu berupa benda. Doa kula panjenengan sami yang mujarab bisa menjadi rezeki bagi orang yang lain. Itu semuanya dengan kita berusaha secara keras, bekerja secara keras. Bagaimana Rasulullah bersabda, An Jabir Al-Amir radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW qala, la yaquda ahadukum khabalahu fayatiya bi huzmiha al-khatib ala dhahri fayati'aha. Dari Zubair bin Arwah, Nabi Allah bersabda, salah seorang dari kalian mengambil talinya sambil membawa kayu bakar di punggungnya lalu menjualnya. Itu adalah bagian mendapatkan rezeki. Untuk apa? Dalam rangka kesejahteraan untuk keluarganya. Daripada kita gambarkan min ayyashal masih atahu awal suanamu, daripada kita meminta-minta kepada manusia lain. Minta kepada orang yang soleh untuk didoakan itu bagus. Namun dari doa kita sendiri, kalau itu keluarga kita yang sakit, doa kita akan lebih bagus. Kata orang, ngalap berkah kepada orang lain boleh kalau orang itu memang soleh, minta didoakan. Namun kita juga tidak tahu kesolehan seseorang itu kemana. Bahkan orang ngalap berkah, bahkan keliru malah minta barokah ke kuburan, minta barokah kepada orang-orang yang tidak waras. Naudzubillah. Lebih baik ya, kita tidak minta-minta semacam itu, tapi kita berdoa untuk mendapatkan rezeki, kesehatan bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Di dalam sholat Jumat tadi sebutkan juga, maaf ini tadi masih hadis ya, riwayat Bukhari. Yang sekarang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qutiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu fadlah wa Allaha katsiran lakum tuflihun. Bila kalian setelah menaikkan sholat, bertebaran ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah secara banyak supaya kalian beruntung. Dalam keadaan senang maupun keadaan susah, kita senantiasa diperintahkan untuk ingat berdoa. Terlebih lagi orang yang dalam kondisi susah, doanya itu mustajabah. Termasuk orang yang sakit. Rasul mengatakan orang yang sakit itu doanya mustajabah. Oleh karena itu bagi keluarga yang menunggu saudara yang sakit, jangan lupa ajaklah si sakit itu untuk berdoa. Jangan sampai kita lupa memberitahukan si sakit, keluarga kita yang sakit itu untuk memenuhi kewajiban sholat 5 waktunya. Takmir masjid selalu mengingatkan menjelang waktu sholat kita melakukan sholat lewat panggilan sholat jamaah adat. Namun keluarga yang menunggu jangan sampai khilaf mengajak yang sakit itu untuk melakukan sholat pula. Rumah sakitnya telah menyediakan tutor-tutor yang berada di ruangan itu. Kalau tidak bisa untuk diajari untuk tayamum. Jangan sampai keluarga kita sudah sakit tidak melakukan sholat. Karena apa? Itu nanti akan terjadi hal yang tidak baik. Biasanya sakit itu mendekati kepada ajal. Kalau Allah tidak menyembuhkan dengan obatnya. Oleh karena itu, sewaktu kita menunggui atau sewaktu kita sakit, jangan lupa pada waktu-waktu sholat untuk kita melakukan sholat. Itu tentang sakit dan doa. Termasuk saudara sekalian, silakan diberitahukan pada saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai kita kalau ada keluarga yang sakit dimasukkan ke rumah sakit untuk berobat pada rumah sakit non muslim.
Kalau sudah masuk ICU, biasanya para penjaga atau para yang bertugas di situ akan melarang orang masuk. Tapi kalau sudah kelihatan itu mau nazar, ini bagi kita semuanya tolong ditekan juga. Kalau sudah menazar, silahkan satu di antara keluarganya itu datang untuk mentalkin. Karena apa? Penting sekali. Talqin itu mujarab bagi seorang yang sakit akan meninggal. Karena Rasulullah atau kita juga sudah mengetahui sama, orang yang akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah dakhala jannah. Yang bisa memimpin talqin ini hanya orang yang sehat. Orang yang tahu apakah si pasien itu sedang nazar atau tidak adalah yang menunggui di ruang ICU itu dan keluarganya yang berada di dalam ruang ICU. Ini bagi para medis berarti kalau sudah melihat pasien itu sudah nazar, mulai nafasnya tersengal-sengal, kelihatan pada kulit kakinya sudah mulai membiru, dingin, maka segera panggilkanlah keluarganya untuk memberikan talqin dengan ucapan tahlil La ilaha illallah. Syukur kalau keluarganya tahu. Itu rezeki terakhir yang diberikan Allah Ta'ala untuk si cawat jenazah itu. Cuma kita kadang-kadang keliru pemahaman. Talqin itu sewaktu orang sudah di dalam kuburan, kemudian hei si mayat, nanti akan ada dua sosok malaikat yang datang kepadamu dan akan menanyai. Bukan itu. Talqin itu adalah kata-kata terakhir bagi seorang yang sakit, seorang yang nazar, dengan ucapan pada telinga kanan, ucapan tahlil La ilaha illallah. Pelan-pelan. Kalau sudah tahu orang yang sakit itu mengucapkan itu, sudah berhenti. Karena mungkin itu kata yang terakhir. Kata yang terakhir. Sehingga hal yang demikian ini perlu dipahami bagi kita semuanya yang punya saudara. Termasuk bil khusus adalah para medis yang menunggui di tempat-tempat yang terisolir semacam itu. Saudaraku, rezeki itu saya katakan tadi tidak hanya berupa benda. Perasaan mantap di dalam hati, dalam beramal, dalam beribadah, itu rezeki. Rasa tenang di dalam hati itu juga rezeki. Sehingga rezeki itu memiliki dimensi dunia dan akhirat. Kula panjenengan bisa sholat dengan tenang, tidak berisik. Dan sholat kita, bacaan kita juga dengan benar. Oleh karena itu, imam itu seorang pemimpin. Sebelum sholat dimulai, Rasul menuntut imam adalah menghadap para makmum, mengingatkan apa yang perlu. Sehingga apa yang dilakukan imam dan yang dilakukan itu sejurus sama. Jangan sampai ada orang sholat justru malah mengganggu orang sholat yang lainnya. Jangan sampai ada orang sholat justru nanti akan mendapatkan siksa. Karena apa? Tidak tahu apa yang harus diperbuat di dalam sholat itu. Apa ada orang sholat mendapatkan siksa? Ada. Karena apa? Tidak tahu sehingga mereka mengganggu sholatnya orang di kanan kirinya. Dengan suara berisik maka kanan kirinya tidak bisa konsentrasi. Ya tentu dosanya seberapa? Wallahu a'lam. Karena jelas itu mengganggu itu sudah merupakan hal yang tidak baik. Saudaraku, tapi segala sesuatu itu lakukan sesuai kemampuan. Qul ya qaumi a'malu 'ala ma kanatikum inni 'amilu wa sawfa ya'lamun. Di dalam Al-Qur'an surah Zumar ayat 39 Allah berfirman, katakanlah hai kamu yang diperintah Rasulullah, kalian berusahalah sesuai dengan kemampuan dan keadaanmu. Sungguhnya aku Rasulullah bekerja, maka kelak kalian akan mengetahui apa hasil. Jamaah sekalian Allah,
dalam kultum ini saya sampaikan untuk ini agar kita serius dalam melakukan sesuatu dengan penuh semangat mencari rezeki maupun mencari ridha Allah. Baik itu di luar kita, di luar jamaah di masjid maupun di dalamnya, kita senantiasa berusaha untuk sekuat kita semuanya untuk berbuat yang terbaik. Saya kira itu ya, tidak panjang-panjang. Kiranya Bapak Ibu semuanya akan kembali ke tempat tugas masing-masing, dan keluarga yang menunggui keluarga yang sakit mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran untuk menjaga saudara yang sakit, dan jangan lupa doakan yang sebaik-baiknya, dan cukupkan ingatkan pada saat waktu sholat untuk senantiasa bersalat. Kalau tidak bisa berwudu, ajari untuk dengan tayamum. Kalau tidak bisa sendiri, sampaikan kepada petugas yang ada pada saat itu. Insya Allah semuanya sudah bisa mengajari. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.